Kalau Anda dan saya beribadah gitu ya, sebagai orang beragama atau orang beriman lah, tapi iman Anda nggak beres, itu sia-sia. Sia-sia belaka. Anda dan saya percaya menjadi orang beriman, tapi apa yang kau imani adalah iman yang salah, itu percuma, sia-sia. Sia-sia. Kita menjadi orang Kristen sama saja, saya sudah bahas juga di YouTube channel saya yang lain gitu ya. Kita, ini contoh ini skupnya orang Kristen lah, orang percaya, orang Kristen kita bicara. Orang Kristen, saya orang beriman Pak, orang Kristen ya, kita bicara orang beriman sekarang, orang Kristen ya. Orang Kristen Pak, tapi Kristus yang mana yang kau kenal? Kalau Kristusnya salah, sia-sialah engkau menjadi orang Kristen. Kalau engkau nggak mengenal Kristus yang benar gitu ya, di dalam gerejamu, entah di dalam ibadahmu gitu kan. Tetapi kalau di atas mimbar-mimbar gerejamu, tidak memperkenalkan Kristus yang sesungguhnya, Kristus yang sebagaimana firman Tuhan sampaikan, sia-sialah engkau beribadah pada gereja tersebut. Oh ini kayaknya keras ya. Tapi ini penting. Percuma engkau beriman, menjadi orang beriman sebagai orang percaya, orang Kristen gitu ya. Engkau mengikuti ibadah persekutuan, engkau rajin, begitu giat, bahkan engkau menjadi bagian daripada pengerja ataupun jabatan, punya jabatan majelis, entah apapun gitu kan di dalam gereja tersebut. Tetapi sesungguhnya gereja tersebut di atas mimbar itu tidak pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar, tidak memperkenalkan Kristus yang sejati. Maka sia-sialah persembahanmu, sia-sialah ibadahmu di tempat tersebut, karena imanmu nggak beres. Bayangkan ini ngeri sekali. Selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya sangat bersuka karena kita kembali boleh bertatap muka lewat digital seperti ini. Via online kita juga boleh dipertemukan kembali oleh firman Tuhan yang hidup itu. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan hal-hal yang menarik di balik peristiwa Kain dan Habel yang sampai saat ini kita belum tuntaskan gitu ya. Nah, saya berharap kita terus boleh menggali gitu kan, karena ada kekayaan di balik setiap peristiwa-peristiwa di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita gali, kita akan mendapatkan berkat daripada firman Tuhan itu sendiri. Dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan terkait dalam peristiwa Kain dan Habel. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena waktu yang telah Kau berikan bagi kami untuk kami boleh kembali dipertemukan oleh firman Tuhan yang hidup itu, dan kami boleh menggali kebenaran firman Tuhan sampai hari ini Tuhan, yang kami boleh dikenyangkan, kami boleh diperkaya, kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus, berikan kami pencerahan melalui Roh Kudus-Mu, berikan hamba-Mu hikmat Tuhan, berikan hamba-Mu ini marifat daripada Allah, dan juga setiap pribadi lepas pribadi, rekan-rekan semua yang ada di rumah saja, urapi penuhi dengan kuasa daripada anugerah daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan limpah atas pemikiran kami dan hati kami, sehingga malam hari ini kami boleh sesungguhnya diberkati langsung oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, pimpin waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa hamba-Mu ini. Haleluya. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Kejadian 4 gitu ya. Saya masih sehubungan dengan persembahan gitu ya, persembahan daripada Kain dan Habel gitu ya. Saya kutip saja di ayat yang keempat gitu ya, sampai ayatnya yang kelima ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, jadi saya coba pernah mengulik ya, masih di seputar sini-sini aja, bosen atau apa, tidak ya. Jadi karena saya melihat dimensi sangat luas gitu ya. Nah, saya coba pada kesempatan ini saya coba mengkaitkan antara persembahan dengan iman ya. Persembahan dengan iman yang sebelum-belumnya juga sudah teman-teman lihat, tapi saya tidak akan mengulang, tetapi mungkin mengcapture. Jadi teman-teman bisa merangkai setiap pembelajaran YouTube channel yang sudah saya upload gitu ya. Teman-teman di situ bisa akan mendapat satu keutuhan nantinya memahami peristiwa Kain dan Habel ya. Dan itu akan memperkaya pengetahuan kita ya.
kita sebagai kaum awam jangan sampai, ingat ya, jangan sampai nih kita tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang paling penting ya. Kita orang percaya, maka kita harus mencintai kebenarannya ya. Jadi kita harus belajar firman. Nah, saya melihat bahwa ketika Kain mempersembahkan, itu kan mempersembahkan hasil tanah gitu ya. Entah itu sayur-sayuran, entah itu buah-buahan, semua yang berkaitan dengan tanah gitu ya. Nah, hasil tanahnya itu akhirnya dibawa kepada Tuhan gitu ya kan. Mungkin jumlahnya banyak lain sebagainya karena setengahnya gitu ya. Dan saya sudah pernah bahas gitu ya. Dan sedangkan Habel hanya mempersembahkan anak sulung ya. Jadi saya sudah pernah bahas bukan masalah nominal, bukan masalah jasmanianya gitu kan. Bukan masalah angka gitu ya. Tetapi masalah nilai ya. Jadi bukan kuantitasnya tapi kualitasnya gitu ya. Ini yang paling penting. Persembahan seseorang bukan dari nominalnya, bukan dilihat dari kuantitasnya seberapa banyak, seberapa besar, tetapi seberapa berkualitas ya. Jadi keberkenanan itu nanti teman-teman cek lagi di YouTube channel, ada persembahan Kain dan Habel terkait dengan hatinya, motivasinya, itu semuanya kompleks. Dan hari ini saya akan coba menekankan kepada iman ya, iman ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa cukup bersabar untuk kita bisa belajar sama-sama. Nah, persembahan Kain itu dari hasil tanah, dan sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung. Nah, sebenarnya ini berkaitan dengan masalah iman. Ya, masalah iman. Mengapa akhirnya tidak diindahkan Kain dan Habel? Karena masalah iman. Imannya gak beres gitu kan. Dan ini terjadi pada waktu sebenarnya Kain ini mengulang kesalahan yang sama gitu, mengulang kesalahan Adam pada waktu itu. Ya, kita tahu pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka Adam pada waktu itu mengambil daun dan cawat tuh. Dia mengambil daun dan cawat, dia merusak ini. Ini ketika dosa masuk ini ngerusak ya tugas. Jadi dosa masuk itu merusak, benar teman-teman ya. Jadi pada waktu itu dia ambil daun dan cawat, dia pakai daun dan cawat, itu hasil tanah tuh. Hasil tanah. Jadi dia di dalam ketelanjangan dia, lalu si Adam dan Hawa coba menutupi ketelanjangan dia dengan membuat daun dan cawat, pakaian dari daun dan cawat itu untuk dikenakan kepada dia. Ini bicara ketika itu mencoba mencari kebenarannya gitu ya, dengan caranya manusia. Nah, perlambangan daun dan cawat itu cara manusia ada mencoba untuk menutupi ketelanjangannya, masalah keberdosaan maksudnya. Itu dengan caranya manusia, dengan caranya Adam yang dari tanah tadi gitu loh. Adam itu dibuat dari tanah gitu ya. Jadi sebenarnya Kain mempersembahkan hasil tanah, dia mempersembahkan dengan cara manusianya. Ini kesalahan yang pernah dilakukan oleh Adam. Yaitu ketika dia menutupi ketelanjangannya, masalah keberdosaan, dia pakai dengan pemikirannya, dengan cara manusianya. Ketika dia sudah tutupin, pertanyaannya, dia masih malu. Adam dan Hawa pada waktu itu sudah memakai pakaian yang dibuat dari daun cawat, tetapi Alkitab menyatakan dia masih malu, dia bersembunyi. Bayangkan, harusnya sudah ditutupin telanjang, nggak malu lagi gitu kan. Harusnya demikian, tapi kenapa ketika Tuhan berjalan, maka dia malu, dia bersembunyi. Bukankah sudah memakai pakaian? Harusnya nggak malu dong, nggak telanjang lagi gitu kan. Sudah ditutupin gitu ya. Kalau masih telanjang gitu kan, belum berpakaian gitu, mungkin masih malu gitu jelas. Tetapi kenapa sesudah memakai pakaian itu pun dia masih malu? Ini bicara iman nanti. Nah, pada waktu itu Adam dan Hawa bersembunyi dan dia juga masih malu. Akhirnya Tuhan sadar gitu ya, keterbatasan manusia yang sudah berdosa ini. Tidak mungkin manusia yang sudah berdosa ini gitu akan kehilangan gambar diri daripada Allah. Tidak akan pernah mungkin manusia bisa mengenal Allah yang sejati. Tidak akan pernah mungkin. Nah, Tuhan Allah sadar gitu ya, manusia sudah mati, sudah lumpuh, tidak akan pernah mungkin lagi bisa mengenal Allah yang sejati. Sudah hancur. Seperti cermin yang jatuh, pecah gitu, atau vas bunga yang jatuh, prang gitu ya. Sudah hancur, berkeping-keping gitu ya. Tetapi coba kalau dirangkai gitu ya, tetap tidak bisa menjadi utuh, tidak bisa kembali menjadi vas yang sesungguhnya.
sama seperti cermin yang sudah jatuh ditempel sana sini gitu ya, tetap tidak bisa merefleksikan pribadi ya orang yang berkaca gitu ya. Tidak akan pernah bisa merefleksikan 100%. Artinya manusia pun begitu hancur, maka tidak akan pernah mungkin dapat mengenal Allah yang sejati. Oleh sebab itu, Tuhan Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang tadi. Nah, kulit binatang ini yang dipakai oleh Tuhan, ini penggambaran daripada iman. Jadi Tuhan ketika membuat pakaian dari kulit binatang, ini sedang menanamkan iman kepada manusia yang sudah berdosa. Allah sedang menanamkan iman kepada Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Jadi Tuhan waktu membuat pakaian ini bicara ketika domba gitu ya, dengan cara Tuhan di depan mata kepala mereka, Tuhan Allah mengambil binatang yang emang domba gitu ya, karena nanti kaitannya dengan Kristus, anak domba Allah gitu yang tidak bercacat celah. Nah, yang sulung itu yang satu-satunya, domba, anak domba Allah nanti Kristus ini mengambil domba. Lalu di depan kepala mata mereka gitu kan, bagaimana Tuhan juga memberikan penggambaran gitu ya, ada satu kematian gitu ya. Ada satu kematian yang terjadi, engkau harusnya mati saat ini, ada domba yang tidak bersalah gitu ya. Tuhan pakai untuk dipersembahkan, disembelih gitu kan. Akhirnya darahnya tercurah gitu kan. Kamu yang harusnya mati, tetapi domba ini menggantikan engkau gitu kan. Dan nanti penggambaran domba ini, penggambaran Yesus Kristus yang harus mati di kayu salib. Yang tidak berdosa, yang harusnya Anda dan saya berdosa, tetapi digantung salib. Dia yang tidak berdosa harus menanggung dosa kita. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan, ini bicara iman. Ini bicara iman, teman-teman. Jadi kita melihat bahwa pada waktu membuat pakaian itu bukan sekedar membuat pakaian gitu loh, tidak. Tapi ada satu menanamkan iman kepada Kain dan Habel, menanamkan iman kepada Adam dan Hawa, yang nantinya Adam dan Hawa mengajarinya kepada Kain dan Habel. Bicara mengenai iman. Jadi kadang kita manusia ini tadi ya, karena waktu jatuh dalam dosa maka memiliki keterbatasan di dalam pemikiran kita untuk mengenal Allah yang sejati. Nggak bakalan mungkin. Maka Tuhan harus turun ya, membuatkan pakaian. Nah, ini anugerah loh. Tapi pada waktu membuatkan pakaian, ini juga ada iman nih. Terima dengan iman. Ya, percaya gitu ya. Dengan iman. Jadi only by faith. Jadi ada iman yang mau diletakkan yang benar. Udah salah nih gitu kan. Imanmu udah salah. Kalau saya bicara sekarang pengertian iman, ya ini supaya nggak kemana-kemana gitu ya. Iman yang manusia berdosa gitu ya, kita semua nih ketika jatuh dalam dosa, kita memiliki imannya. Iman yang, saya bilangnya umum dulu ya, bicara umum, iman, kita percaya nih, kita orang beriman gitu kan, semua manusia memeluk agama gitu ya, jadi dianggap sebagai orang beriman gitu ya. Oke, orang beriman, artinya iman di sini adalah, orang beriman di sini adalah semua manusia memeluk agama dan dianggap orang beriman, adalah orang yang memiliki Tuhan gitu ya, percaya kepada Tuhan ya. Nah, masalahnya Tuhan yang mana kan gitu ya. Masing-masing agama memiliki Tuhannya gitu ya. Jadi dianggap percaya kepada Tuhan ya. Termasuk ateis, kelompok yang tidak percaya Tuhan, ya dia mempercayai Tuhan ada, cuman tidak dianggap dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bicara golongan ateis. Jadi iman ini adalah secara umum adalah orang-orang yang percaya akan ada satu pribadi yang lebih besar daripada dia dan lain sebagainya lah. Itu dianggap orang beriman gitu ya. Tetapi saya akan menekankan lagi, imannya Adam dan Hawa pada waktu itu salah kan. Dia pikir, oke, saya percaya gitu ya. Saya percaya dengan cara dia ada kebenaran, mendirikan kebenaran. Jadi kita orang beriman kan sama seperti orang-orang beragama, memiliki satu kebenaran yang dia pegang, yang dia peluk gitu kan, yang dia anut, itu dia pegang kitab suci masing-masing orang beragama gitu kan, sebagai orang beriman ya, orang beragama. Jadi orang beriman yang saya maksudkan di sini yang pertama secara umum adalah orang beragama ya. Jadi semua punya kebenaran masing-masing. Ya, punya kebenaran masing-masing dia pegang. Sama seperti Adam pada waktu itu, dia mendirikan kebenaran sendiri, ketelanjangan dia daun dan cawat hasil tanah gitu ya. Dia tutupkan dengan caranya dia. Dia mendirikan kebenaran, dia memeluk, memegang kebenaran itu sendiri akhirnya. Tapi ternyata tidak menjadi solusi.
Kenapa dia masih bersembunyi dan masih takut kepada Tuhan? Bukankah dia sudah memiliki pakaian dan sudah menutupi ketelanjangan dengan pakaian, tetapi masih malu? Artinya apa? Agama tidak pernah bisa menyelamatkan. Lalu kalau kekristenan apa bicara ke agama? Ke Kristus bukan bicara agama. Sesungguhnya Kristus bicara akulah jalan satu-satunya. Akulah juru selamat. Akulah hidup. Akulah kebangkitan. Akulah semua yang dibicarakan oleh Tuhan itu Tuhan Yesus di dalam Bible gitu ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah kebangkitan, akulah pintu, akulah gembala. Ini semua banyak ya. Akulah roti gitu ya. Semua banyak. Jadi artinya Kristus bicara mengenai keselamatan. Nah, pada waktu Tuhan Allah sadar akan kelemahan manusia yang sudah berdosa ini tidak akan mampu lagi, maka Tuhan Allah turun dan memberikan satu penanaman iman kembali yang benar seperti apa. Maka harus Tuhan sendiri yang kerjakan, harus Tuhan sendiri yang bereskan. Nah, makanya ketika itu kita tahu pada waktu itu Yesus harus dilahirkan di dalam dunia yang berdosa. Karena ketidakmampuan manusia. Maka Tuhan Allah pun turun tangan langsung memberikan satu pakaian. Dan dia memberitahukan iman itu. Menanamkan iman itu. Yaitu engkau tidak makan mungkin. Engkau yang harus mati. Maka engkau harus percaya gitu kan. Engkau harus melakukan hal ini sebagai iman kepercayaanmu. Ketika engkau akan mempersembahkan. Engkau akan melakukan ibadah. Dan ini menjadi mengingat dia akan satu kematian gitu loh, akan satu pengampunan, akan satu penebusan gitu loh. Ini iman ini yang ditanamkan. Maka Adam dan Hawa ketika beribadah dia mempersembahkan yang seperti ini wujud daripada mengkonfirmasi imannya dalam persembahan gitu loh. Jadi bukan sekadar main persembahan, tidak, karena di balik itu ada meaningnya. Ada darah yang mengalir gitu kan. Harusnya engkau mati yang dipersembahkan. Ada kulit domba yang dijadikan pakaian gitu ya. Sebagai Kristus yang kita hidup sekarang, bukan hidup kita lagi, tetapi manusia baru gitu ya. Kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, maka kita tidak malu lagi karena kita sudah diampuni dosa. Ini semua berkaitan gitu loh. Dari hal ini, dari persembahan anak sulung yang akhirnya kulitnya dipakai untuk pakaian daripada manusia Adam dan Hawa. Ini semua rangkaian untuk menanamkan iman kepada Adam dan Hawa. Nah, pada waktu Adam dan Hawa akhirnya punya generasi gitu kan, Kain dan Habel gitu ya, anak-anaknya, maka juga Adam dan Hawa menanamkan iman kepada anak-anaknya supaya ketika dia akan mempersembahkan nanti, dia dijelaskan dengan sangat-sangat jelas pasti. Karena melekat gitu ya. Bayangkan ini pakaian dari kulit binatang ini melekat di dalam tubuh mereka. Pada tubuh mereka. Kelihatan langsung dia ini sebagai toolkit untuk menginjil nih ya, toolkit untuk menginjil juga kepada anak-anaknya dari baju yang mereka pakai. Ini semua meaning disampaikan oleh Adam dan Hawa. Kenapa saya katakan demikian? Buktinya Habel mempersembahkan dengan benar. Habel itu mempersembahkan anak sulung. Bukan karena latar belakang ya, saya sudah pernah bicara, nanti teman-teman bisa lihat YouTube channel saya. Bukan karena latar belakang profesi, tidak. Kain dan Habel, profesinya berbeda, betul. Adam juga seorang farmer, gitu loh. Dia melakukan hal yang salah pada waktu itu, dibenarkan kembali dengan caranya Tuhan. Dia sudah dapat poin ini. Dan dia ketika mempersembahkan, dia mengajarkan kepada anaknya, mempersembahkan anak sulung domba. Jadi ini diajarkan, sedangkan Adam dan Hawa kan pada waktu anaknya masih kecil kan anaknya nggak tahu apa-apa. Dia mempersembahkan terus ibadah kepada Tuhan, yaitu anak sulung domba. Maka pakaiannya bisa ada pakaian nggak mungkin satu gitu ya. Anaknya makin besar dia ganti lagi gitu kan, dibikin lagi dari kulit binatang, makin besar bertumbuh. Kan rutin ini terjadi gitu ya. Artinya Adam dan Hawa ini dengan sangat-sangat jelas gitu ya, dengan sangat-sangat pasti mengajarkan dan menanamkan iman kepada anak-anak mereka. Tapi seringkali manusia ya ini, makanya kembali ya, banyak orang gitu ya, manusia gitu kan diberikan diinjili lah gitu kan, diinjili, diberikan kebenaran, diberitakan kebenaran.
Ada yang menangkap gitu kan karena dia sudah mendapat anugerah daripada Tuhan. Ada juga yang belum menangkap karena belum mendapat anugerah daripada Tuhan. Dan Kain gitu ya. Kain sudah diperingatkan, kita sudah tahu ya. Kain juga sudah tahu nih gitu loh. Kain juga sudah tahu kesalahan dia. Akhirnya kita tahu bahwa ada pembunuhan sangat berencana gitu ya, dari tersusun dengan rapi oleh Kain ya, untuk membunuh Habel. Ya, saya sudah sampaikan di minggu yang lalu, nggak salah. Nah, saya coba mengulik lagi. Sebenarnya ini bicara masalah iman. Maka Kain ini pada waktu Habel, itu dia sebagai pribadi yang juga mengasihi kakaknya, dia juga pasti memberitahukan kepada Kain gitu loh. Karena dia menjabat seorang nabi. Habel golongan nabi. Lalu nabi ini pasti membicarakan kebenaran. Apalagi kakaknya ketika lihat ada kesalahan dari, bukan kesalahan persembahan ini, persembahan sebagai konfirmasi imannya gitu ya. Ada iman yang nggak beres. Lalu Habel pasti menegur. Sama seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama gitu, terus para rasul di dalam perjanjian baru. Ada iman yang nggak beres lalu ditegur gitu kan, dengan keras gitu kan. Tetapi sering kali nabi-nabi itu malah dibunuh, sering rasul-rasul itu malah dikecam gitu ya. Bahkan disesah gitu ya, bahkan dibunuh juga sampai mati gitu. Karena mengatakan kebenaran untuk membereskan iman sebenarnya. Jadi bukan masalah kepo, tidak gitu kan. Jadi masalah iman. Dan Kain ini menyadari ada yang nggak beres sebenarnya. Tetapi karena itu dia ya, sama seperti orang-orang Farisi pada waktu itu membungkam mulut daripada para rasul gitu ya, dipenjarakan dah, pokoknya didiskriminasikan, pokoknya disesah, diancam, dikecam, wah dengan segala cara gitu ya. Orang Farisi sebagai orang yang beragama, orang yang bisa memiliki satu kekuasaan secara politik juga gitu ya. Karena bekerja sama gitu loh. Punya power gitu loh. Dia akhirnya tetap bahkan gitu membunuh gitu. Karena tidak mau diusik gitu loh. Tidak mau diusik. Nah ini bahaya nih. Kita harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Kebenaran itu pasti menegur dosa. Pasti menegur dosa. Para nabi dan para rasul itu berkhotbah pasti menegur dosa. Dan pada orang-orang pada waktu itu ada yang merespon khotbah Petrus gitu kan. Nanti teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya juga, di recovery saya bahas gitu kan. Ada dua respon. Kelompok yang satu, kelompok yang sedih hati ketika ada satu kesadaran dia sudah berdosa, dia salah gitu kan. Mendengar khotbah Petrus yang kebenaran yang disampaikan itu kebenarannya akhirnya menegur dosa gitu kan. Responnya yang pertama itu kelompok yang akhirnya bertobat. Tapi yang kedua, kelompok orang-orang Farisi pemuka agama, justru dia orang yang akhirnya tertusuk hatinya gitu kan, hingga mau membunuh gitu. Nah, ini adalah penggambaran dari Kain. Kain ini yang tertusuk hatinya, maka iri dia, maka mau membunuh Habel. Imannya nggak beres, harus dibereskan, malah dia iri, malah dia mau membunuh Habel. Dia malah marah, kebayang nggak? Kebayang nggak gitu kan? Gila itu kan. Hati yang keras gitu. Terus kebenaran harus kita mau. Kebenaran yang menegur dosa kita, harusnya kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita miliki. Ini yang harus kita miliki. Jadi saya tekankan sekali lagi. Persembahan Kain dan Habel bukan sekedar persembahan antara hasil tanah dengan daging gitu ya. Tidak ya, kembali ya. Di dalamnya, di balik itu ada bicara iman. Kalau Anda dan saya beribadah gitu ya, sebagai orang beragama atau orang beriman lah, tapi iman Anda nggak beres, itu sia-sia. Sia-sia belaka. Anda dan saya percaya menjadi orang beriman, tapi apa yang kau imani adalah iman yang salah, itu percuma, sia-sia. Sia-sia. Kita menjadi orang Kristen sama saja, saya sudah bahas juga di YouTube channel saya yang lain gitu ya. Ini contoh, ini skupnya orang Kristen lah, orang percaya, orang Kristen kita bicara. Orang Kristen, saya orang beriman Pak, orang Kristen ya, kita bicara orang beriman sekarang, orang Kristen ya. Orang Kristen Pak, tapi Kristus yang mana yang kau kenal? Kalau Kristusnya salah, sia-sialah engkau menjadi orang Kristen. Kalau engkau nggak mengenal Kristus yang benar gitu ya, di dalam gerejamu, entah di dalam ibadahmu gitu kan. Tetapi kalau di atas mimbar-mimbar gerejamu,
tidak memperkenalkan Kristus yang sesungguhnya, Kristus yang sebagaimana firman Tuhan sampaikan, sia-sialah engkau beribadah pada gereja tersebut. Oh, ini kayaknya keras ya. Tapi ini penting. Percuma engkau beriman, menjadi orang beriman sebagai orang percaya, orang Kristen gitu ya. Engkau mengikuti ibadah persekutuan, engkau rajin, begitu giat, bahkan engkau menjadi bagian daripada pengerja ataupun punya jabatan majelis, entah apapun gitu kan di dalam gereja tersebut. Tetapi sesungguhnya gereja tersebut di atas mimbar itu tidak pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar, tidak memperkenalkan Kristus yang sejati. Maka sia-sialah persembahanmu, sia-sialah ibadahmu di tempat tersebut, karena imanmu nggak beres. Bayangkan, ini ngeri sekali. Ini mimbar Tuhan di dalam gereja itu harus benar-benar dibereskan, membereskan iman seseorang yang nggak beres. Itulah fungsinya daripada hamba Tuhan. Sama seperti Habel sebagai seorang nabi, itulah fungsinya nabi. Dia menyampaikan kebenaran apa yang Tuhan mau, bukan apa yang manusia mau. Kain mengulangi kesalahan yang sama seperti Adam pada waktu membuat pakaian dari daun dan cawat. Itu kesalahan diulang kembali oleh Kain. Dan akhirnya ketika itu Tuhan hukum Kain. Nah, saya coba untuk kita merefleksikan diri. Kalau selama ini kita beribadah, beriman, orang percaya, orang Kristen ya, lalu kita diperkenalkan Kristus yang berbeda. Pikir baik-baik teman-teman. Selama bertahun-tahun, ternyata salah. Saya diperkenalkan Kristus yang salah. Jangan lagi beribadah di tempat yang demikian. Berdoalah minta pimpinan Tuhan. Kembali kepada ibadah yang sejati. Yang dimana mimbar-mimbar gerejanya menyampaikan Kristus yang sejati. Yang sebagaimana firman Tuhan sampaikan. Kalau Anda selama ini beribadah, bahkan memberi persembahan, dan persembahanmu sia-sia di hadapan Tuhan, jikalau imanmu salah, jika imanmu tidak diperkenalkan kepada Kristus yang adalah sang firman itu sendiri, maka sia-sialah yang selama ini engkau lakukan. Sekalipun engkau beribadah, sekalipun engkau memberikan persembahan secara kuantitas, tetapi secara kualitas nol di hadapan Tuhan. Karena engkau memiliki iman yang salah. Karena engkau memiliki pengenalan akan Kristus yang salah. Karena engkau tidak mengenal firman yang hidup itu. Berdoa kepada Tuhan. Dan celakanya adalah para pendeta, gembala, hamba Tuhan yang menyampaikan Kristus yang lain. Nah, ini celaka. Mereka akan dihukum Tuhan. Berdoa minta hikmat daripada Tuhan. Supaya Anda dan saya tidak lagi mudah ditipu. Inilah mengapa saya selalu gencar gitu ya kepada kaum awam, kita jemaat biasa gitu kan, untuk celik gitu ya, supaya tidak dibodohi, supaya selama bertahun-tahun ini Anda dan saya tidak sia-sia waktu kita untuk beribadah pada Tuhan, tidak sia-sia kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Selama ini kalau Anda dan saya sudah begitu banyak berjuang mempersembahkan, beribadah kepada Tuhan, tetapi imannya nggak beres, maka nihil, tidak diindahkan Tuhan. Bayangkan betapa ruginya Anda, betapa ruginya kita. Waktu sudah habis gitu kan, segala tenaga, daya, dana dan upaya gitu kan sudah diberikan gitu kan, tetapi imannya nggak beres. Tuhan tidak indahkan. Sayang ya. Jadi jangan sampai demikian. Saya berharap pada malam hari ini saya coba menekankan bahwa sesungguhnya persembahan itu, Kain dan Habel, bicara persembahan Kain dan Habel itu bicara mengenai iman. Ya, jadi jangan sampai Anda dan saya ternyata sampai hari ini persembahan kita tuh tidak diindahkan Tuhan. Ya, saya juga berpikir, Tuhan apakah persembahan saya, segala daya gitu kan, upaya, dana mungkin gitu ya, materi yang saya persembahkan buat Tuhan, apakah diindahkan Tuhan? Kalau iman saya nggak beres, maka sia-sialah. Jadi kita harus koreksi diri supaya jangan sampai segala sesuatu menjadi sia-sia. Sayang kan gitu ya. Mari teman-teman, saya mengajak belajar firman Tuhan, melek firman Tuhan, supaya kita tidak sia-sia di dalam hidup kita, di dalam iman kita sebagai orang percaya ya. Iman kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Saya akan menutup pada malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapak, terima kasih buat indahnya malam hari ini karena firman Tuhan yang hidup itu memberkati kami.
Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat pada Allah, yaitu damai sejahtera Tuhan, sukacita pada Yesus Kristus, dan menyertai pada Roh Kudus turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, atas segala sesuatu yang telah Engkau katakan melalui firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, biar Roh Kudus-Mu boleh terus memberikan iluminasi buat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Tuhan Yesus memberkati.